Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin, silakan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selesai. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak. Berarti alhamdulillah semuanya berangkat ya? Ya. Berarti semuanya dalam keadaan Sehat. apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Semoga kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan, umur panjang, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Apakah hari ini sudah pada belajar? Sudah. Ya, kalau sudah berarti siap untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya? Siap. Kalau siap berarti silahkan peralatan alat tulisnya dikeluarkan. Semua? Sudah. Kalau sudah, sebelumnya kita seperti biasa ya membiasakan untuk membaca surat-surat pendek. Ya, kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. Bismillah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terus untuk supaya kita bisa lebih fokus ya, pagi-pagi biasanya ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Oh, berarti sudah semua ya? Nah, Ya. kita mengecek konsentrasi ya? Ya. Ya coba Bu Guru akan mengecek konsentrasi kalian. Pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk atau bagaimana ya? Kita coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berarti sudah konsentrasi semua ya? Sudah. Kayaknya sudah siap untuk memulai. Nah, untuk selanjutnya sebelum memulai pembelajaran ya, apakah tadi sudah belajar di rumah? Sudah. Apakah kalian juga sudah sebelum berangkat berpamitan dengan orang tua? Sudah. Tadi berangkat ada yang terlambat tidak? Tidak. Kalau tidak ada berarti semuanya disiplin ya. Ya. Tingkatkan kedisiplinan kalian. Termasuk bangun pagi, terus jangan lupa mandi. Biasanya ada yang tidak mandi kan? Ya. Karena bangunnya kesiangan, udah pokoknya berangkat. Nah, seperti itu ya, harus disiplin, gitu ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga, kemarin kita belajar tentang apa? Huruf hija. Iya. Ada berapa huruf hija? 28. Udah hafal nyanyiannya kemarin? Alif, ba, ta. Ta, sa. Nah, coba yuk, diulas bentar. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Dal, dal, ra, ya, sin, sin, shod. Da, ta, da, Ain, wain, fa, kof. Kaf, lam, mim, nun, lam. wa, lam, alif, hamzah, ya. Nah, berarti sudah pada belajar benar kalau masih hafal ya. Nah, kalau nggak hafal itu yang susah. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kita hari ini akan belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu. Nah, bagaimanakah sholat fardu itu? Nah, bagaimana gerakan sholat? Ada yang tahu? Gerakan sholat bagaimana?
Takbiratul ihram. Nah, ada yang lain? Sujud. Rukuk. Nah, berarti tahu ya gerakannya ya? Tahu. Mengapa kita harus melakukan gerakan-gerakan tersebut? Karena kewajiban dalam sholat. Kalau secara tidak urut boleh tidak? Tidak. Jadi cara mengerjakan gerakan sholat harus secara urut. Ada yang tahu gerakan rukuk bagaimana? Rukuk. Nah, itu ya membungkukkan. Nah, lebih jelasnya kita akan belajar pada pagi hari ini bersama-sama. Gerakan sholat. Yang pertama ada gerakan sholat yaitu dengan berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftirash, tumakninah dan salam. Nah, yang pertama, sholat dengan berdiri atau duduk boleh tidak? Duduk Boleh. Kenapa kok boleh? Bagi orang yang tidak bisa berdiri. Nah, bagi orang yang sakit, orang yang tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Kalau duduk kok masih tidak bisa, boleh dengan berbaring. Nah, itu ya. Terus menghadap kiblat. Nah, boleh nggak sholatnya menghadap ke timur? Tidak. Boleh ya. Sholat itu harus menghadap Kiblat. Nah, yang pertama terus takbiratul Ihram. Apa itu takbiratul ihram? Niat sholat karena Allah. Nah, berarti takbiratul ihram itu niatnya di dalam hati. Ya, ketika mengangkat tangan sambil kita niat. Nah, coba ada yang hafal niatnya sholat zuhur? Apa? Ada dibacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram yaitu dengan mengangkat kedua tangan hingga ujung jari sejajar kedua telinga. Nah, seperti ini ya. Di sini. Kalau cowok agak dibunggangke, kalau cewek mingkup. Ya. Nah, itu di telinga, di belakangnya. Ya, jangan seperti ini. Ya. Nah, itu. Selanjutnya yaitu rukuk. Nah, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan dengan kedua bahu ketika bertakbir untuk rukuk dan ketika bangun dari rukuk. posisi jari tangan setelahnya adalah berada di Lutut. Nah, bukan di paha dan bukan di betis, ya. Berarti yang belakang kelihatan tidak? Nah, gini ya, gini. Nah, badannya agak bungkuk, tangannya di lutut, ya, bukan di paha, bukan gini. Ya, yang belakang kelihatan prakteknya Bu Guru? Kelihatan. Nah, seperti itu. Punggung harus rata. Ya, tidak boleh gini. Harus rata seperti ini. Nah, gitu ya. Terus, kepala tidak mendongak ke atas. Biasanya kalau kan ada yang main-main seperti ini, nah, nggak boleh. Harus ke bawah seperti ini. Melihat pandangan mata ke bawah ya. Kalau pakai sajadah ya berarti dilihatnya sajadahnya. Seperti itu. Itu adalah gerakan rukuk. Udah paham? Sudah. Selanjutnya i'tidal. Nah, apa itu i'tidal? Yaitu gerakan yang dilakukan antara rukuk dan sujud. Kita bangun dari rukuk, kemudian berdiri tegak lurus sejenak, kemudian berikutnya sujud. Tuh, i'tidal, bangun dari Rukuk. bangun dari rukuk. Terus posisi tangan saat i'tidal yang tepat adalah kembali meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, tadi kan rukuknya seperti ini, berarti tangan kanannya sami Allahu liman hamidah. Tangannya kembali ke sini, ya. Jangan ke sini. Nah, kalau mena kadang kan Allahu Akbar. Nah, lagi seperti takbir lagi, tangannya harus sedekap, gitu ya. Ya. Selanjutnya sujud. Nah, di sini yang mungkin sering biasanya sujudnya itu ada yang keliru, ya. Biasanya hidungnya ditempelkan pada tanah tidak? Nah, tempelkan tidak? Tidak. Nah, kebanyakan tidak kan, seharusnya Tempelkan. antara dahi ya sama hidung harus nempel kepada tanah. Nah,
Mengangkat kedua tangan sebagaimana gerakan takbiratul ihram, bergerak turun menuju sujud meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Nah, biasanya kalian pasti sering ya, pasti. Kalian sering dulu ya. Tangannya masih nempel dulu ya. Yang benar adalah lututnya dulu baru tangan. Nah, untuk posisi D-nya tadi dan hidungnya harus nempel kepada tanah. Nah, biasanya sing dolanan biasanya nak sujud nak pas saya ikut kan tidak nempel lah, nanti harus ditempelkan ya, dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus selanjutnya duduk di antara dua sujud. Nah, caranya bagaimana? Pandangan mata ke tempat sujud. Nah, biasanya ada yang sering tengok-tengok jawil kanan kiri. Nah, ya tidak? Ya. Berarti sekarang boleh tidak? Tidak. Berarti tidak boleh dilakukan. Yang kedua, duduk di atas telapak kaki kiri. Nah, tangannya di atas bahu ya, kakinya. Telapak kaki kanan tegak lurus dengan ujung jari mengarah ke arah kiblat. Nah, tunjuk. Nah, ya. Jangan jempolnya yang digunakan atau kelingking atau bahkan yang tengah nggak boleh. Nah, ya, yang tengah nggak boleh digunakan. Harus jari telunjuk. Terus telapak tangan kanan di atas paha dan kanan dan telapak tangan kiri berada di atas paha kiri. Jangan dibalik. Ya, menggerak dibalik gini. Nah, harusnya gini, ya. Ya. Oh, paham? Paham. Tadi apa? Yang dijelaskan tadi? Duduk di antara dua sujud. Antara dua sujud. Selanjutnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, di sini ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal yaitu hendaknya seorang yang sedang sholat memposisikan dirinya Dengan sikap iftiros. dalam sikap iftiros. Duduk iftiros yaitu dapat digambarkan sebagaimana berikut. Duduk di atas telapak kaki kiri dan kanan tegak lurus dengan ujung jari mengarah ke arah Kiblat. Maka enak waktu sholat jangan sering digoyang-goyang ya. Sholat itu harus khusyuk, jangan senggol kanan senggol Kiri. jangan tendang kanan tendang Kiri. siapa yang kebiasaannya melakukan. Saya. Nah, Roni tuh sering pasti kalau sholat suka jahil sama teman-temannya. Terus duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir yaitu duduk di atas lantai atau sajadah, telapak kaki kanan tegak lurus dengan ujung jari mengarah ke arah kiblat. Ujung kaki kiri diposisikan ke betis kaki kanan, nampak ujung jari-jarinya. Nah, berarti udune mencet. Nah, kaki kanannya mencet. Nah, kakinya jari-jarinya mencet. Ya. Biasanya ada yang tegak lurus seperti ini saja, tapi seharusnya harus dipencetkan. Nah, itu caranya ya. Amas, diperhatikan dengan benar. Terus selanjutnya, tumak ninah. Nah, makna dan salam. Gerakan sholat tersebut dilaksanakan dalam waktu yang mendekati sama lamanya atau disebut juga dengan tumak ninah. Adapun ketika salam, hendaknya seorang memalingkan kepalanya ke kanan hingga putih pipinya terlihat. Kemudian Mengalihkan kepalanya ke kiri hingga putih kakinya terlihat oleh orang di belakangnya. Nah, biasanya kalau salam kadang, nah ini kayak gitu dok. Nah ya, yang benar adalah tengok sampai orang yang di belakangnya tengok. Nah, jangan kok gini-gini dok, nah, seperti geleng-geleng. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, sampai sini sudah paham atau belum? Sudah. Ya. Nah, terima kasih. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang gerakan sholat. Terus di sini yaitu Bu Guru akan memberikan suatu pekerjaan, yaitu nanti kita tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagikan tadi ya. Yaitu 5-5 ya. 5-5, silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bu Guru akan memberikan sebuah kartu ya. Di sini ada kartu tentang gerakan sholat ya, dan ini kartu tentang tata caranya
bagaimana tadi gerakan sholat. Ketika ruko tadi bagaimana, apakah hidungnya harus nempel? Nah, ruko bagaimana? Nah, itu adalah sujud tadi ya. Dicocokkan ya, nanti dicocokkan. Kalau sujud, nah nanti cari bagaimana tata caranya sujud gitu ya. Dicari sesuai dengan tata caranya dan gerakannya. Nanti ditempel. Itu didiskusikan dulu bersama kelompoknya, nanti yang sesuai mana. Nah, kalau sudah menemukan semua jawabannya, baru ya, kalau sudah sesuai baru ditempelkan. Sudah semua? Sudah semua. Nah, sekarang nanti harus bisa mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Itu ya. Nah, terus nanti maju ke depan mempresentasikan hasilnya bagaimana. Terus nanti juga dipraktekkan. Nah, prakteknya cukup salah satu, tapi yang maju nanti semua kelompoknya maju ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada yang sudah siap dari kelompok mana? Ada yang sudah siap dari kelompok mana dulu? Aku. Kelompok 4, silahkan maju. Ya, silahkan kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yo, barisnya yang bagus. Kami dari kelompok 4 akan Sebentar, yang lain mendengarkan ya, sambil nanti memberikan apresiasi kepada teman kalian yang sudah maju ke depan. Silakan dimulai kelompok 4 untuk memberikan presentasinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tata cara salat dan gerakannya. Takbiratul Ihram, kedua tangan diangkat sejajar dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda dimulainya salat. Allahu Akbar. Ayo prakteknya gimana? Nah, yang lain mengikuti prakteknya. Terus 2. Rukuk. Tubuh dibengkokkan dengan posisi punggung sejajar dengan lantai dan kedua tangan diletakkan di atas lutut sambil membaca Subhanallah. ya, seperti itu gerakannya ya. Harus sejajar. Terus selanjutnya 3. Iktidal, berdiri dari rukuk dengan badan tegap, pandangan mata menghadap ke bawah atau sajadah. Sami Allah. Nah, pandangannya ke bawah ya. Terus mengangkat tangan. Lanjut. 4. Sujud, gerakan dalam sholat di mana dahi, hidung, kedua tangan, lutut, dan jari kaki menyentuh lantai sebagai tanda kerendahan diri di hadapan Allah. Nah, coba semua dipraktekkan. Nah, kakinya mencet. Kakinya mencet. Nah, bagus. Dan lanjut. 5. Duduk tasyahud akhir, bacaan yang diucapkan dalam posisi duduk di antara dua sujud dan di akhir sholat mengandung pujian kepada Allah dan kesaksian atas kerasulan Nabi Muhammad. Duduk. Kakinya. Nah. Kaki kanannya mencet. Nah, lanjut. Terakhir, salam ke kanan dan ke kiri. Bagian akhir dari sholat di mana kepala menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai penutup sholat. Nah, terakhir adalah salam. Tengoknya ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, dah cukup sekian. Cukup sekian kami dari kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Bagaimana? Ternyata setelah Bu Guru amati tugas yang setelah kalian kerjakan tadi, yang paling rapi ya untuk kerapiannya yaitu kelompok 3. 1. Kelompok 1 ya.
Yang lain juga bagus ya. Cuma tadi kan ada yang suka jahil, kebanyakan kasih lemnya, ada yang suka kocar-kacir disebul-sebul. Nah, ya ditiup-tiup tadi ya. Nah, nggak apa-apa. Semuanya udah bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kim akan memberikan tugas satu persatu ya. Ya. Silahkan untuk dikeluarkan alat tulisnya tadi yang sudah disiapkan. Nah, udah semua ya. Ini nanti biar Bu Guru yang mengoreksi tugas kalian. Nah, tuh. Coba tadi kita hari ini belajar tentang apa? Gerakan sholat. Gerakan sholat. Nah, kalau gerakan ruku harus bagaimana? Membengkok dan dengan Membungkukkan lurus. badan. Kalau sujud? Suruh Kalau sujud? itu ditempelkan di Hidung? dan dahi ditempelkan Nah, di kanan. hidung dan dahi harus menempel ke tanah dan telapak tangan. Nah, itu tadi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu ya, kalian bisa memahami bagaimana gerakan sholat, bagaimana urutan gerakannya beserta tata caranya ya. Takbiratul ihram sampai salam. Terus kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika sudah ada azan ya, azan sudah berkumandang, segera untuk Ke masjid melakukan sholat ya. Harus sesuai. Kalau sholat itu tidak boleh hanya berdiam diri ya, harus dibaca gerakannya bagaimana, harus urut ya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik boleh tidak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti nanti kalau dibolak-balik sholatnya tidak sah. Terus, dan hari ini kalian sudah mampu ya, mampu memahami bagaimana tadi gerakannya beserta tata caranya dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus untuk kerja kelompoknya tadi Bu Zu melihat sudah bagus, sudah baik ya, semuanya mengerjakan bagaimana, oh ini gambar ini ruku harus sesuai dengan gerakannya bagaimana tata caranya. Nah, semua kelompoknya itu sudah bagus ya. Terus untuk pelajaran selanjutnya, pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang tata cara bagaimana bacaan sholat dan gerakannya. Nah, tadi kan tata cara gerakannya, sekarang tata cara bacaannya. Bacaan takbiratul itu bagaimana, takbiratul ihram itu bagaimana, bacaan ruku itu bagaimana, bacaan sujud bagaimana. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan umur panjang, dan diberikan keimanan dan ketakwaan untuk kita semua. Amin. Silakan untuk ketua kelas berdoa penutup. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, lindungilah kami di jalan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Semoga dapat bertemu dengan sanak saudara. Amin. Selesai, hormat kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang, hati-hati di jalan. Kalau menyeberang jangan lupa tengok kanan kiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.